Halo, selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Sira Safiera. Saat ini para peserta retret kepala daerah sudah mulai berdatangan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk segera mengupdate bagaimana kondisi saat ini di mana para peserta retret dari kepala daerah ini mulai berdatangan di Komplek Rindam 4 di Ponorogo, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dari kepala daerah ini sudah berkumpul dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terbaru. Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Danita Riyadini. Danita. Ya, Syira, betul sekali saat ini persiapan untuk menuju ke dalam kompleks Akademi Militer nampaknya sudah siap karena seluruh kepala daerah sudah berbaris sesuai dengan peleton mereka masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam Akademi Militer dan disambut oleh grup band atau drum band, maksud kami drum band dari Cangka Lokanata yang juga sudah bersiap di dalam atau di gerbang utama Kompleks Akademi Militer. Nampak juga selain nanti akan disambut oleh pihak Akademi Militer, kami juga memantau sudah ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga sudah bersiap menyambut kedatangan dari ratusan kepala daerah yang saat ini memang sudah berada di barisan masing-masing sesuai dengan peleton mereka dan kompi mereka masing-masing. Yang menarik juga pemirsa, nampak mereka kompak memakai baju loreng senada dengan kemarin seperti ketika retret atau pembekalan dari para menteri di Kabinet Merah Putih. Sudah bersiap dan diawali dengan 3 kepala daerah dan juga masing-masing dari peleton ini untuk segera memasuki dan mengikuti upacara penyambutan pada petang hari ini atau sore hari ini di depan gerbang utama Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Tadi memang sekitar pukul 15.45 mereka tiba di Akademi Militer ini menggunakan armada bus dari Akademi Militer. Mereka kompak berjalan atau diantar dari lapangan Rindam bersama-sama menuju ke Wisma Sumbing untuk kemudian istirahat sebentar, registrasi begitu, dan langsung diarahkan oleh pihak terkait untuk bisa berbaris sesuai dengan peleton mereka masing-masing, dan mereka akan langsung diarahkan untuk menuju ke gerbang utama. Di gerbang utama kami juga memantau pemirsa sudah ada Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, dari pimpinan Akademi Militer atau dari Gubernur Akademi Militer dan sejumlah pimpinan dari kegiatan retret ini pemirsa. Agenda hari ini selain tentu upacara penyambutan adalah nanti akan diarahkan menuju ke tenda masing-masing, kemudian mereka akan mengikuti agenda Ramatama pemirsa. Upacara penyambutan sendiri akan dilakukan menurut jadwal pukul 16.45, namun mereka akan mengikuti upacara penyambutan ketika semua kepala daerah ini sudah memasuki lapangan utama di dalam kompleks Akademi Militer ini. Kalau menurut informasi memang ada 503 kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan retret di Akademi Militer ini. Namun berapa banyak kemudian yang akhirnya mengikuti retret ini, kami juga akan mengkonfirmasi kembali sesuai dengan registrasi yang sudah mereka lakukan. Hari ini pemirsa, berdasarkan jadwal yang kami terima, memang belum ada materi yang akan mereka terima karena di hari pertama ini mereka hanya akan mengikuti upacara penyambutan, kemudian diarahkan ke tenda mereka masing-masing, kemudian mereka akan ramah tamah. Upacara pembukaan sendiri akan dilaksanakan esok pagi
Sabtu 22 Februari dan besok juga akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemirsa. Dan selanjutnya mereka akan terus mendapatkan materi-materi dan pembekalan-pembekalan selama sepekan ke depan hingga nanti penutupan pada Jumat pekan depan, dan rencananya Presiden Prabowo akan hadir dalam acara penutupan retret pembekalan di Akademi Militer ini, pemirsa. Selama tadi para kepala daerah ini diantar atau menuju ke Wisma Sumbing, tadi penjagaan ketat dilakukan dan sempat ada penutupan jalan sementara. Saat ini juga penutupan jalan masih berlangsung di Jalan Gatot Subroto selama proses upacara penyambutan ataupun proses baris berbaris. Semua kepala daerah ini, ratusan kepala daerah ini menuju ke dalam kompleks Akademi Militer ini. Saat ini nampaknya semua kepala daerah ini sedang diberikan semangat begitu, pemirsa, oleh pihak dari petugas TNI untuk lebih bisa bersemangat untuk mengikuti upacara penyambutan yang akan berlangsung di dalam kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Syira? Denita, tadi sebagian dari para kepala daerah ini juga menjelaskan ketika tiba di Lembah Tidar ini di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, mereka juga sudah mengikuti proses pemeriksaan tes kesehatan. Bagaimana dengan informasinya, Denita? Betul, Syira, sebelum mereka mengikuti pembekalan atau retret, mereka memang mengikuti serangkaian tes kesehatan, registrasi tes kesehatan, dan memang aktivitas sibuk sebelumnya juga sudah terlihat di Wisma Sumbing ataupun di Kompleks Akademi Militer ini dari para ajudan atau utusan khusus dari masing-masing kepala daerah ini untuk membawa hasil dari tes kesehatan maupun berkas-berkas keperluan yang diperlukan oleh seluruh kepala daerah yang akan mengikuti pembekalan. Dan mereka memang mengikuti tes kesehatan tersebut sebelum hari ini mereka mulai akan masuk ke Akademi Militer untuk mengikuti serangkaian kegiatan pembekalan retret di Akademi Militer ini, Sira. Iya, dan itu pada hari kedua esok hari akan ada agenda seperti biasa, persiapan, kemudian sarapan, apel pagi, kemudian juga ada pembukaan dan juga pengarahan program, termasuk dengan pretest. Bagaimana dengan informasi tadi mungkin Anda sempat berbincang dengan para kepala daerah, sudah siap dengan adanya pretest pertama kali ini? Kameramen ketutup kalau ini. Betul sekali, besok di hari kedua pada hari Sabtu atau hari pertama pemberian materi lebih tepatnya, besok memang ada pretest. Setelah pembukaan dan pretest tersebut memang disiapkan masing-masing sesi oleh admin dan rencananya sesuai dengan teknis pelaksanaan ada barcode begitu. Memang ketika tadi datang atau tiba, belum ada statement apapun dari para kepala daerah. Namun sebelumnya rekan-rekan kami di beberapa wilayah memang ada yang sempat berbincang persiapan khusus memang tidak ada. Namun persiapan mental ataupun persiapan mereka secara keseluruhan sudah siap untuk mengikuti pembekalan retret di Magelang, Jawa Tengah ini. Apapun kegiatan atau seperti apa kegiatan yang akan diberikan oleh pihak Kemendagri kepada mereka, mereka mengatakan sudah siap untuk mengikuti seluruh kegiatan mulai dari awal pada 21 Februari ini hingga 28 Februari mendatang, Syira. Selain tentu ada agenda pretest, setelah agenda pretest sendiri nanti mulai akan ada agenda pembekalan dan besok rencananya akan dilakukan agenda pembekalan mengenai pembangunan ataupun pembekalan-pembekalan yang diberikan langsung dari Kemendagri atau diawali materi dari Kemendagri. Selanjutnya nanti juga akan ada pembekalan-pembekalan dari masing-masing menteri sesuai dengan cita dari Presiden Prabowo Subianto. Sirang. Untuk saat ini, apakah Denita sudah bisa mendapatkan data jumlah kepala daerah yang saat ini tiba dan juga sudah benar-benar akan mengikuti retret ini? Baik, untuk data seberapa banyak ataupun berapa jumlah yang mengikuti retret ini, kami memang belum mendapatkan data berapa jumlah pasti
dari 503 kepala daerah yang dijadwalkan harus ataupun dijadwalkan mengikuti retret hari ini, karena memang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Bima Arya tadi sebelumnya, memang retret ini belum bisa dipastikan sebelum adanya data dari registrasi para peserta dari kepala daerah yang tiba di sini. Karena memang tadi setelah tiba mereka langsung registrasi, kemudian langsung diarahkan menuju ke samping dari Wisma Sumbing ini untuk berbaris sesuai dengan peleton mereka masing-masing. Kami akan update informasi Sira jika kami sudah mendapatkan data pasti berapa jumlah dari kepala daerah yang ikut retret pembekalan hari ini dari 503 kepala daerah yang diundang untuk mengikuti pembekalan selama sepekan ke depan, Sira. Untuk malam nanti akan ada Ramatama, artinya belum ada agenda secara khusus ya, Danita, artinya hanya ada Ramatama saja. Untuk agenda materi dan lain sebagainya akan dimulai esok hari, betul ya, begitu ya? Betul, Syira, untuk malam hari nanti belum ada agenda khusus yang diberikan oleh pihak Kemendagri kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret hari ini. Hanya malam ramah tamah saja di tenda mereka ataupun di dalam kompleks Akademi Militer, dan mereka baru akan mengikuti serangkaian materi mulai esok hingga pekan depan. Dan nampaknya pemirsa dan Syira, ini mereka ataupun para kepala daerah ini sudah mulai memasuki gerbang utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini dengan disambut oleh drum band dari Akademi Militer. Mereka ini baris berbaris ataupun memasuki gerbang utama kompleks Akademi Militer ini sesuai dengan peleton mereka masing-masing. Kalau memang semua dijadwalkan hadir atau kalau semua hadir, ada 503 kepala keluarga, kepala daerah maksud kami, 503 kepala daerah yang mengikuti retret pembekalan hari ini dibagi menjadi 15 peleton. 503 kepala daerah mengikuti pembekalan selama sepekan ke depan. Namun memang belum bisa dikonfirmasi apakah semua 503 kepala daerah ini hadir atau ada yang absen begitu. Dan setelah semua kepala daerah ini memasuki kompleks Akademi Militer, mereka akan langsung mengikuti upacara penyambutan yang rencananya dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri juga, dan juga dari Gubernur Akademi Militer juga yang ikut dalam upacara penyambutan dari seluruh kepala daerah yang mulai hari ini sudah masuk ke dalam kompleks Akademi Militer. Kita lihat pemirsa, memang kompak dan berbaju loreng, seragam loreng mereka kenakan di hari pertama untuk mengikuti upacara penyambutan pembekalan yang akan berlangsung selama sepekan ke depan hingga 28 Februari mendatang, pemirsa. 15 peleton dan 5 kompi mereka dibagi begitu. Dan pembagian ini nampaknya pembagiannya acak, pemirsa. Selama sepekan ke depan hingga 28 Februari mereka akan mengikuti serangkaian kegiatan, tidak hanya materi, namun akan ada olahraga, akan ada beberapa materi apel pagi, pengarahan, pretest, ceramah geopolitik, dan sejumlah materi asta cita dari program Presiden Prabowo Subianto. Untuk pengamanan sendiri, pemirsa, memang dari pihak Magelang sendiri mensiagakan ada ratusan personel gabungan, bahkan 900 lebih personel gabungan untuk mengamankan jalannya retret ini. Mengingat bahwa ada ratusan juga, pemirsa, kepala daerah, ada 503 kepala daerah yang dijadwalkan akan mengikuti retret atau pembekalan ini selama sepekan ke depan. Mereka juga sama, pemirsa, akan berada atau menginap di tenda seperti sebelumnya ketika retret atau pembekalan para menteri dan wakil menterinya di Kabinet Merah Putih. Nampaknya, pemirsa, seluruh kepala daerah sudah memasuki
area utama Kompleks Akademi Militer, memasuki gerbang utama Kompleks Akademi Militer, dan mereka akan menuju ke lapangan. Dan setelah mereka berbaris sesuai dengan peloton mereka di lapangan di Akademi Militer, mereka kemudian akan mengikuti upacara penyambutan, dan secara resmi mereka sudah tiba dan siap untuk mengikuti pembekalan materi dan pembekalan lain mulai besok pagi, Sabtu 22 Februari hingga 28 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto, jika tidak ada perubahan pemirsa, akan dihadirkan atau akan hadir langsung untuk memberikan pengarahan kepada 503 atau kepada ratusan kepala daerah ini, namun hanya akan mendapatkan pengarahan di akhir pembekalan di pekan depan. Syira. Kepada Anda karena saat ini tengah memasuki di mana barisan kepala daerah ke gerbang utama Akademi Militer menuju Geraha Utama yang disambut juga drum band Canka Lokananta. Kami akan hadirkan nanti juga bagaimana dengan proses dari retret pada sore hari ini hingga petang nanti. Kami juga akan membahas pemirsa, karena kita mengetahui sama-sama betul bahwa ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengatakan bahwa kadernya tidak diperbolehkan untuk berangkat di Akmil ataupun mengikuti Akmil. Kami sudah bergabung bersama dengan Mas Radian Syam, pakar hukum tata negara. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Petang, siap-siap ya, kita akan membahas ini, seru banget nih. Konstelasi politik agak sedikit memanas ya, kita akan bahas ya. Tapi nanti kami akan hadirkan usai jeda. Breaking News TV One segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kembali kami akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan kami Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan kepada Anda bagaimana saat ini prosesnya di sana, karena pada saat ini kepala daerah tengah memasuki gerbang utama untuk sama-sama akan mengikuti retreat. Ardo. Rangkaian kegiatan, meski memang nantinya akan dibatasi waktu dan juga akan dibagi beberapa permedia untuk bisa masuk. Pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda sebelum kepala daerah ini tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan sudah dilakukan, kemudian ketika tiba ada proses registrasi dan juga proses tes kesehatan, dan juga mereka akan saat ini tengah memasuki agenda selanjutnya, yaitu di mana barisan kepala daerah ini memasuki ke gerbang utama Akademi Militer menuju Geraha Utama yang juga disambut drum band dari Canka Lokananta. Adapun sejumlah materi yang akan disampaikan pada esok hingga 8 hari ke depan. Kita juga akan mengajak Anda pemirsa untuk mendalami pada saat ini memang retreat kepala daerah akan dimulai untuk 8 hari ke depan, dan ada suatu instruksi sebenarnya juga menyatakan bahwa dari kader PDI Perjuangan ini sebaiknya tidak mengikuti retreat ya dari kepala daerah di Lembah Tidar ini. Nah, kalau misalnya dari Mas Radian melihatnya sebagai pakar hukum tata negara, ini tuh apa yang sebenarnya kan ini proseduralnya memang harus dilakukan kan pada Pak Kepala Daerah dari pemerintah begitu kan. Dan mereka juga akan mendapatkan materi-materi yang mendukung mereka untuk membawa program sebagai kepala daerah. Artinya ketika mereka tidak mengikuti, konsekuensinya akan seperti apa? Ya, gini Mbak. Kan sebelum kita bicara mengenai kegiatan hari ini di Lembah Tidar, perlu kita sadari dan perlu kita pahami juga sekali lagi, jika kemudian pijakan kita konstitusi, itu kan jelas mengatakan bahwa negara kita itu kan adalah negara kesatuan. Jadi artinya bentuk negara kita itu negara kesatuan. Ini clear dulu nih, harus kita pahami. Nah kemudian dari konstitusi kita yang mengatakan kita negara kesatuan, maka kemudian ada pasal berikutnya. Jadi ya, ada pasal berikutnya di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18, di mana ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gitu. Jadi
saya ingin saya ingin mengajak kita semua memahaminya jangan hanya sebatas dari sisi politisnya, tapi kemudian dari sisi konstitusinya. Itu dari tadi saya sampaikan pasal 1 negara kesatuan, kemudian ada pasal 18 ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan kemudian ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 khususnya di pasal 374 375 yang mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri ini melaksanakan pelatihan bagi kepala daerah. Nah, pelatihan bagi kepala daerah ini kan harus dimaknai bahwa ketika kepala daerah itu sudah dilantik menjadi kepala daerah, yang kemudian kita juga mengenal otonomi daerah gitu ya. Ini kan ada urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya. Nah, artinya jangan kemudian secara parsial kita memaknainya ini gitu, Mbak. Nah, saya melihatnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini dengan istilahnya retret gitu ya. Retret ini kan sebenarnya kan pelatihan aja kan. Iya. Untuk kemudian kepala daerah yang kemarin dilantik gitu ya, itu kemudian harus sadari dia itu sudah tidak lagi menjadi utusan golongan partai politik tertentu, tapi kemudian dia sudah menjadi milik rakyat yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian ada hubungan yang tadi saya sampaikan, Mbak, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Iya, jadi satu visi misi begitu ya dari pusat kemudian disampaikan kepada daerah. Apalagi kan ada program-program juga. Salah satunya materi kan juga disampaikan berkaitan dengan lingkungan strategis. Kemudian juga tentunya para kepala daerah ini juga akan dilakukan pretest. Nah, artinya memang ini menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan oleh kepala daerah begitu kan? Iya, betul. Karena kan ya pemerintah hari ini itu kan punya asta-citanya kan. Iya. Nah, kemudian ini kan harus turun ke bawah. Ya, contoh kayak makan siang gratis. Kan tidak pada tataran pusat, tapi kan harus turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu kan juga harus dikawal oleh pemerintah daerah. Dikawal oleh gubernur, kemudian bupati, wali kota, agar kemudian tujuan dari pemerintah pusat sampai ke bawah itu dirasakan. Nah, saat penyamaan persepsi inilah yang kemudian hari ini saya lihat itu penting dilakukan. Jadi tidak lagi kemudian saya ini dari partai tertentu kemudian saya harus mengedepankan visi misi dari partai tertentu. Konsep ini yang harus dijalankan. Gitu, kalau gitu, Mas Radian, apa dong plus minusnya ketika seorang kepala daerah ini tidak mengikuti retret ini pada saat ini? Lumayan lama loh, 8 hari. Artinya kan materinya cukup banyak begitu kan, dan penting-penting juga sih kalau kita lihat kan dari rundown yang ada gitu. Iya, saya kan ngelihatnya gini. Kegiatan retret hari ini itu justru saya melihatnya lebih banyak positifnya, Mbak. Kenapa lebih banyak positifnya saya sampaikan? Tadi jelas kita negara kesatuan, jelas ada hubungan pemerintah pusat dengan daerah, dan kemudian dan saklek secara konstitusi begitu ya? Ya, dalam konstitusi udah diatur, gitu kan. Dan juga ya bukan saya menyampingkan dari kualitas kepala daerah yang ada, tetapi ini kan juga ada beberapa kepala daerah yang baru menjadi kepala daerah. Nah, ini kan penting agar mereka kemudian dipahami kita itu ada otonomi daerah, kemudian kita ada hubungan antara pusat dengan daerah. Nah, itu penting. Hari inilah pelatihan selama seminggu kurang lebih itu dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah ini. Menyelaraskan ya, tapi begini, kalau misalkan akhirnya ada kepala daerah yang terbentur saat ini seperti dari kader PDI Perjuangan yang tidak bisa mengikuti, akan ada dampak apa yang paling tidak cukup besar yang akan dirasakan kemudian hari, terutama bagi daerah-daerah yang sebenarnya harusnya dia pimpin gitu? Iya, saya melihatnya malah justru kasihan kepada rakyat yang ada di daerahnya ya. Karena kan pastinya hubungan antara daerah tersebut dengan hubungan dengan pusat itu pasti akan terganggu. Karena ketika dia memimpin jadi kepala daerah ini kan banyak mengenai APBD-nya yang kemudian diajukan ke pusat, kemudian regulasinya juga harus tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang ada di atas, belum lagi program-program yang dari pusat ke daerah, seperti itu. Iya, apalagi ini juga kan menghabiskan dana 13 miliar ya dari anggaran APBN ya. Jadi kan maksudnya ini cukup sangat-sangat diperhitungkan, artinya ke depannya untuk setiap dari daerah ini memiliki kepala daerah yang juga sudah sesuai dengan konstitusi, kemudian juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya mengikuti tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu, ada yang mungkin yang tadi kita bahas gitu ya, tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya.
Kira-kira dampak yang akan dirasakan dari segi konstelasi politik ini cukup masif atau lebih kepada ya kasihan aja rakyatnya gitu loh, kepala daerahnya tidak memahami program yang seharusnya dilakukan gitu. Iya seperti itu Mbak. Jadi artinya saya melihatnya rakyatnya yang akan dirugikan. Karena akan ada nantinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dengan daerahnya. Kalau politiknya? Iya politik. Ya politiknya artinya kan kita bisa lihat ya Mbak ya. Ini kan kepala daerah ini kan juga bahkan saya lihat ada beberapa daerah yang dia koalisi dengan Kim loh. Jadi tidak hanya satu partai saja. Iya parpol saja. Ada dia gubernurnya itu atau wali kota atau bupatinya dia mendapat rekomendasi dari partai tertentu atau mungkin kemudian gabungan dari partai tertentu. Nah jadi artinya kan ya sebenarnya di daerahnya cair aja gitu saya lihat. Nah kalau kita lihat memang kan sebagian kalau misalnya tadi berdasarkan dengan informasi teman-teman di lapangan, teman-teman TV One, ya memang jumlahnya saat ini yang sudah konfirmasi masih mereka pantau ya, tapi paling tidak kan seharusnya ada 503 kepala daerah. Tapi begini Mas Radian, kalau misalnya kita sudah sempat membahas ya banyak positifnya memang karena kan secara temanya, secara pemateri ini kan memang harus mereka dapatkan. Bagi yang tidak mendapatkan ya otomatis akan kehilangan asa cita begitu ya, satu kesatuan ya. Nah kira-kira tapi dampak negatifnya secara menyeluruh apa? Selain dari rakyatnya itu sendiri yang merasakan dampak negatif. Iya, tadi saya sampaikan. Ada ketidakharmonisan tidak nanti ke depannya di antara kepala daerah yang ikut dengan yang tidak ikut dengan pemerintah pusat? Ya pastinya, pasti akan ada sebuah ketidakharmonisan antara pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa ketika daerah tersebut mengetok APBD, ini kan harus diajukan ke pusat. Iya. Kan gitu. Ketika mereka mengajukan perda, itu juga harus harmonisasikan di pusat. Jangan sampai kemudian hanya karena gitu ya tidak hadir hari ini karena mungkin ada perintah dari tertentu. Nah kemudian ini akan mengganggu hubungan harmonis itu. Apalagi yang memberikan materi juga nanti pada akhirnya akan ada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang memberikan materi. Kemudian juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan memberikan materi ya. Artinya akan ada tidak harmonisan ini akan terlihat. Nah, tapi paling tidak bagaimana nih? Secara konstitusi kan memang seharusnya kepala daerah itu ikut bagian dari sini. Tapi ada beberapa yang terbentur dengan partai politiknya. Artinya ini sudah benar-benar gak bisa diselaraskan gitu, paling tidak gitu. Gini Mbak ya. Atau ada benturan-benturan yang sebenarnya memang kalau misalnya dari instruksi dari parpol ya mereka terbelenggu juga gitu, bingung juga mau melakukannya. Sebenarnya gini. Perlu disadari juga, jika kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, itu kan peserta pemilu jelas ada pilpres dan ada partai politik. Kan gitu. Nah kemudian kalau di Undang-Undang Pemilihan, itu kan adalah saya sebagai warga negara, maju sebagai kepala daerah, memang ada dua jalan. Jalan lewat partai politik yang diusung, kemudian jalan lewat jalur independen. Nah tetapi sekali lagi, ketika saya mendaftarkan sebagai kepala daerah, itu kan saya yang secara aktif daftarkan dengan syarat pencalonan yang ada. Nah, ketika saya terpilih dalam proses pemilihan dan kemudian saya dilantik, maka kemudian saya harus bertanggung jawab kepada daerah tersebut. Iya. Gitu. Nah, saya bertanggung jawab kepada daerah tersebut, itulah yang harus dimaknai sekali lagi bagaimana kita melihat di dalam menjalankan proses pemerintahan ini secara secara konstitusi, gitu kan. Jadi kemudian harus dilihat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan ansih kepada, gitu kan, kepentingan individu atau kepentingan golongan saja, gitu. Karena rakyat yang memilih saya kemarin, dan saya kemudian telah dilantik sebagai kepala daerah, gitu. Ini bisa masuk kategori kesalahan atau pelanggaran konstitusi atau sebenarnya dari posisinya itu ya memang di konstitusi diatur, tetapi tidak ada yang terlalu mengikat atau bagaimana? Tapi dijawabin nanti dulu. Biar makin seru, kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa, kami segera kembali, Breaking News TV One segera kembali usai jeda. 3 menit. Yang ragu-ragu
boleh mundur. Kembali kita hadirkan lanjutan dialog kepada Mas Radian. Ini kan seru banget ya, maksudnya pada saat ini kan seharusnya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya ini menjadi satu hal yang sangat penting, seperti rutin yang memang dilakukan kepala daerah mendapatkan materi-materi yang memang berkoneksi ya dengan apa yang akan dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ataupun ada yang tidak datang nih, akan disharmonisnya ini akan seperti apa ke depannya? Iya gini Mbak, sebenarnya kan kalau saya lihat pendidikan pelatihan kepala daerah ini kan bukan kali pertama ya. Iya, rutin. Ya ini rutin, sudah ada, apalagi undang-undang kan dari ada 2014 juga, sudah ada anggaran. Yang saya ketahui kan sebelumnya kan diselenggarakan oleh Lemhanas ya. Itu kan juga bagian dari membangun persaudaraan antar kepala daerah. Dan lagi kan juga pasti membangun networking. Gitu kan. Jangan sampai kemudian sesama satu provinsi kepala daerah, bupati, wali kota nggak kenal gitu kan. Gitu tidak kan. harmoni gitu ya. Iya, gitu kan. Ini kan akan sayang gitu kan. Misalkan taruhlah di Jawa Barat gitu ya, misalkan atau Jawa Tengah atau daerah-daerah lain yang pasti ada beberapa kabupaten kota. Nah, tujuan retret ini selain untuk memberikan pemahaman bagaimana membangun daerah, ini kan juga membangun networking. Nah, kalau ini semua hanya karena kepentingan sesaat, nah jadi akan terganggu disharmonisnya. Termasuk pelanggaran tidak konstitusi? Ya, kalau tidak datang. Ya kalau misalkan sudah diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 45, sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 23 2014 dan wajib gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan yang tadi Mbak sampaikan gitu. Termasuk pelanggaran gitu ya. Oke, kita mau mengajak Mas Radian dan juga pemirsa Breaking News TV One ini untuk mengajak bertemu dengan Prita Zega yang saat ini berada di kediaman Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar, Jakarta. Prita Zega, bagaimana dengan informasi terbaru? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa update-nya apakah dari para kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan dibolehkan untuk mengikuti retret atau bagaimana? Zega. Ya, Sira dan juga pemirsa TV One, hingga saat ini instruksi yang kami terima dan kami dapatkan informasinya bahwa hingga sejauh ini masih sama dengan instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dia keluarkan pada hari kemarin 20 Februari 2025 bahwa untuk seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah diinstruksikan untuk menunda perjalanannya untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah yang seharusnya ini berlangsung hari ini tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan juga diinstruksikan bahwa jikalau sudah terlanjur ataupun sedang di tengah perjalanan menuju kota Magelang, ini diinstruksikan untuk menunda perjalanan terlebih dahulu hingga menunggu arahan lebih lanjut lagi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Yang artinya ini masih sama dengan instruksi yang kemarin. Hingga saat ini juga kami berada di rumah kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang berada di Jalan Tuku Umar nomor 27A Menteng, Jakarta Pusat. Tadi kami memantau langsung bagaimana situasi di sini dan tadi sekitar pukul 13:15 ataupun jam 1:15 waktu Indonesia Barat, Sira dan juga pemirsa TV One, kami melihat adanya salah satu kader PDI Perjuangan yang keluar dari rumah Megawati Soekarno Putri, yakni Ketua DPP PDIP bidang sumber daya, yakni Said Abdullah. Ini keluar dari rumah PDIP sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Tadi dirinya menggunakan mobil hitam begitu, dan tadi pada saat keluar kami pun awak media meminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan pertemuannya di rumah Megawati Soekarno Putri. Tadi sempat membuka kaca, Sira, namun tak banyak dibeberkan oleh Said Abdullah apa sebenarnya tujuannya untuk mengunjungi ataupun menggelar pertemuan tertutup dengan Megawati Soekarno Putri di rumah kediamannya yang saat ini kami juga berada. Namun disampaikan tadi bahwa tidak ada apa-apa dalam pertemuan tersebut, artinya dia tidak terlalu menjelaskan kepada awak media
dia tujuannya. Dan tadi juga kami sempat menanyakan siapa saja ataupun apakah ada arahan baru yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri terkait dengan instruksinya kemarin, apakah ada perubahan di mana yang sebelumnya ini menginstruksikan semuanya untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanannya mengikuti retret, apakah berubah atau tidak, itu juga dikatakan oleh Said Abdullah hingga saat ini instruksinya masih sama dan dirinya juga tidak mengetahui siapa saja kader PDIP yang ikut dalam retret yang dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Dan tidak banyak yang disampaikan oleh Said Abdullah. Tadi juga dia mengakui sebenarnya pertemuannya dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini tidak hanya sendiri, tadi juga dia berbarengan dengan Gubernur Jakarta yang baru dilantik kemarin, ini ada Pramono Anung. Namun tadi disampaikan oleh Said Abdullah bahwa Pramono Anung ini lebih dulu pulang. Dan tadi juga yang tidak dibeberkan lebih lanjut jam berapa tadi Said Abdullah ini datang ke sini, berapa lama pertemuannya dengan Megawati Soekarno Putri, yang artinya dia sampaikan bahwa hingga saat ini mereka terus seluruh kader PDI Perjuangan ini masih menaati ataupun mengikuti instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau kita lihat kemarin ini menarik, Sira, ini ada 2 poin yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa menunda dulu seluruh perjalanan dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah untuk tidak mengikuti retret sampai nanti menunggu arahan lebih lanjut lagi dari Megawati. Kemudian juga tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby untuk panggilan lebih lanjut lagi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini disampaikan melalui surat harian, instruksi harian Ketua Umum yang disampaikan kemarin 20 Februari 2025, di mana kemarin ini tepat disebarluaskan ini usai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK saat kemarin melakukan pemeriksaan kedua yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga disampaikan bahwa instruksi ini sudah sesuai dengan ADART PDI Perjuangan dalam pasal 28 ayat 1 ADART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatakan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, kemudian bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai untuk eksistensi partai, program, kinerja, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, yang artinya ini komandonya satu-satunya adalah hanya dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sampai saat ini instruksi yang kami dapat hingga saat ini masih sama 2 poin tadi yang saya sampaikan di awal, Sira. Dan sebelumnya memang hari ini retret juga sudah digelar di Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Said Abdullah, dia tidak membeberkan apa-apa siapa saja sebenarnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah siap untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Sira. Ya, Zega, kembali kami mengkonfirmasi. Artinya, menurut dari informasi yang Zega dapatkan dari Said Abdullah, mengatakan bahwa dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung ini memang terlihat hadir begitu di Tengku Umar? Ya, kami konfirmasi, Sira, ini tadi melalui statement langsung yang disampaikan oleh Said Abdullah, tidak banyak tadi sebenarnya, hanya 1 kalimat dia mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak sendiri, ini tadi ada Gubernur Jakarta juga Pramono Anung, namun dirinya pulang lebih dulu. Tadi juga pada saat kami menanyakan lebih lagi, memastikan tadi apakah ada titipan ataupun apa yang disampaikan sebenarnya dalam pertemuan itu. Lagi-lagi juga Said Abdullah tidak mengatakan lebih lanjut ataupun menjelaskan kepada kami apa sebenarnya pertemuannya antara dia, Said Abdullah, dan juga Pramono Anung dan juga Megawati Soekarno Putri. Sira. Baik, Prita Zega, informasi langsung dari kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetaplah di Breaking News TV One. Usai jeda. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang sumber daya Said Abdullah Jumat siang terlihat keluar meninggalkan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Kendaraan mobil warna hitam keluar dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Jumat siang yang di dalamnya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang sumber daya Said Abdullah. Said Abdullah mengaku menyambangi kediaman Megawati bersama dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun ia menyebut Pramono sudah pulang terlebih dahulu. Ketika dihampiri dengan rekan-rekan media, Said Abdullah enggan mengomentari terkait pembahasannya dengan Ketum PDI Perjuangan. Pada saat ditanya mengenai surat bertanda tangan Megawati Soekarno Putri yang menginstruksikan kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan untuk menunda retreat kepala daerah bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Said Abdullah enggan memberikan komentarnya terkait surat itu. Ada apa? Pak, itu yang surat itu berarti wajib ya, Buya? Nggak ada apa-apa. Surat instruksi itu berarti wajib, Buya? Saya lagi ada acara. Buya, tapi ada yang berangkat nggak, Buya? Setelah ada instruksi itu. Saya ada tugas. Ya namanya kader ada tugas lah. Ini mau. Tadi ada Pak Pram ya? Di dalam ada siapa aja? Buya, Pak Pram. Ini berangkat nggak jadinya? Iya. Enggak, saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik. Oh, udah balik. Berarti nggak ada yang berangkat ke Magelang ya? Ini kepala daerah yang kemarin. Saya ada tugas masih. Mudah-mudahan tugas saya lancar. Soal apa? Ya? Soal DPR Pak atau soal apa? Ya tugas saya sebagai kader partai. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kalau misalnya kita sudah sama-sama mendengarkan dari Said Abdullah mengatakan tidak datang sendirian, ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Artinya kan tidak datang, padahal Jakarta juga sangat-sangat penting beririsan juga dengan pusat. Iya, gini Mbak. Ini kan juga saya melihatnya retret hari ini itu sangat amat penting. Kenapa? Tadi kan sudah saya sampaikan, dan kemudian juga kan ada urusan-urusan otonomi daerah yang harus diketahui oleh kepala daerah. Betul yang Mbak tadi bilang bahwa Jakarta itu beririsan semua kepentingan. Beririsan dengan kepentingan pusat, apalagi kan hari ini Jakarta masih nih ibu kota gitu kan. Iya. Beririsan dengan pusat, kemudian beririsan juga dengan wakil-wakil negara lain yang ada di Jakarta. Nah, jadi artinya harus dipahami mana yang menjadi urusan daerah, mana yang menjadi urusan pusat. Saya ambil contoh gini, Mbak. Ada pembangunan jalan di mana itu adalah kewenangan kabupaten atau kota, dan juga di situ ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan negara. Nah, kabupaten itu tidak bisa kemudian mengambil alih yang menjadi kewenangan provinsi. Ini kita bicara jalan aja gitu ya, yang simpel. Kemudian provinsi pun juga begitu, nggak bisa kemudian mengambil yang bukan kewenangannya, baik itu kabupaten atau negara. Nah, tidak semua kepala daerah mungkin memahami itu ini. ya. Nah, itulah menjadi penting. Baik. Kondisi hari ini, itulah menjadi penting, Lembah Tidar hari ini. Baik, gitu. Mas Radiansyah, kita sama-sama melihat ya bagaimana ya, siapa tahu ada perubahan-perubahan last minute gitu nanti malam atau besok akan datang juga para kader PDI Perjuangan untuk mengikuti retreat. Terima kasih Mas Radian sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Breaking News TV One kami akhiri, mewakili kru yang bertugas saya Sira Safira, kami akan hadirkan kabar petang sesaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar petang didukung oleh Diabetasol. Urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. So what? So what? So what? Ibu silakan pindah ke sebelah saya nyetir. Nggak usah. Saya yang nyetir.
Bapak di sebelah. Saya nggak mau mati, Bu. Silakan Ibu pindah ke sebelah saya nyetir. Kamu naik. Nggak ada nomor registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sekjen partainya ditahan KPK, Ketua Umum PDIP Megawati melawan. Megawati mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk tidak ikut kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikut bersuara perihal larangan Megawati agar kadernya tak ikut retret. Menurut Jokowi, seharusnya para kepala daerah PDI Perjuangan tetap hadir karena mereka diundang Presiden dan dipilih oleh rakyat. Inilah kabar petang selengkapnya bersama saya Sira Safira dan Aditya Nugroho. Karena kita akan jumpa dalam retreat, mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah yang merupakan kadernya menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju arena retret. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta Megawati untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Surat itu ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel PDI Perjuangan. Perintah dikeluarkan usai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan menginstruksikan kepala daerah dari kadernya untuk tidak mengikuti retret di Magelang. Total ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan yang menang Pilkada serentak 2024. Di tingkat provinsi ada Pramono Anung Rano Karno, kemudian ada Iwayan Koster Inyoman Giri. Selanjutnya ada Ben-Hur Tommy Mano, merupakan gubernur Papua. Ini masih di tingkat provinsi, ada S. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada 152 bupati, wali kota, serta wakil bupati dan wakil wali kota. Total ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang menang Pilkada serentak 2024. Pemirsa, Gubernur Bali Iwayan Koster tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada Jumat pagi. Koster enggan memberikan komentar soal hadir tidaknya ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret. Instruksi Bu Mega gimana, Pak? Gubernur Bali yang juga merupakan salah satu kader PDI Perjuangan Iwayan Koster tiba di Yogyakarta International Airport Jumat pagi.
Kedatangannya bersamaan dengan sejumlah kepala daerah yang hendak berangkat ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret. Setibanya di Bandara YIA, Iwayan Koster enggan memberikan pernyataan sedikit pun kepada media yang sudah menunggu sejak pagi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan menuju mobil yang akan membawanya dari Bandara YIA. Tanggapannya terkait instruksi Bu Mega gimana Pak? Ya, bisa jawab ikuti. Pak, ini rencananya mau kemana dulu Pak? Pak, instruksi Bu Mega gimana Pak? Lurus. Pak, persiapannya untuk retreat gimana Pak? Iwayan Koster adalah satu dari sekian kepala daerah dari PDI Perjuangan yang dilantik oleh Presiden kemarin. Namun usai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang melarang seluruh kepala daerah PDIP mengikuti retret, Iwayan Koster pun ikut tutup mulut. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan urung mengikuti retret di Akmil Magelang usai larangan yang dikeluarkan oleh Sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ada yang memilih untuk tetap beraktivitas di daerahnya, ada pula yang menunggu di rumah keluarganya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melakukan kegiatan sebagai kepala daerah di SMP Negeri 8 Yogyakarta pagi ini. Hasto Wardoyo yang merupakan kader PDI Perjuangan itu memilih tak berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret usai larangan Ketua Umum Partai melalui surat edaran. Ia mengaku masih menunggu arahan lanjutan soal ikut tidaknya ia menjalani retret di Magelang. Berarti tidak ke Magelang, Pak? Nggak berangkat retret, Pak? Oh ya belum, ini kan nanti kan registrasinya jam 3. Ya kan masih ini kan belum Jumatan ya, Jumatan dulu. Berarti nunggu juga, Pak ya? Ya nunggu Jumatan. Nunggu Jumatan kan nunggu keputusan dari pusat, Pak? Iya, nunggu keputusan juga, nunggu Jumatan jelas. Iya. Ya. Kan kalau dengar retret ini jangan ajeng derek Mega atau Tuh, pertanyaannya jangan gitu. Kalau itu kan pertanyaan pertanyaan dikutum gitu ya kan. Kalau ketika ada surat edaran terus kita koordinasi. Nah, sekarang ini kan baru koordinasi baru berjalan. Nah, nanti konklusi dari koordinasi itu kita dengarkan. Senada dengan Wali Kota Yogyakarta, Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga memilih melakukan aktivitas sebagai kepala daerah di hari pertama mulai bekerja. Kader PDI Perjuangan itu mengaku masih menunggu instruksi lanjutan terkait retret di Akmil Magelang. Tadi malam kami mendapatkan surat itu, kami akan melihat perkembangan. Nanti kita lihat perkembangan, kalau nanti kita diizinkan untuk berangkat, kami juga akan segera berangkat. Itu aja, tapi kita menunggu perkembangan dulu. Jadi ready on call, Pak? Iya. Ready on call? Iya. Oke ya? Oke. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono yang telah tiba di Yogyakarta International Airport mengaku akan beristirahat di rumah anaknya di Muntilan, Magelang sambil menunggu arahan soal retret. Sadewo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan itu belum mengetahui apakah akan mengikuti retret atau tidak. Ya, Pak, persiapan retret gimana ya, Pak? Mau makan, ya? Mau makan ya, Mas? Persiapan retret gimana, Pak? Mau makan, Mas? Mau ada persiapan apa-apa. Pak, terkait instruksi Bu Mega gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Mungkin instruksi Bu Mega ya instruksi. Terus ini mau kemana dulu? Ini mau kemana dulu, Pak? Saya mau ke rumah anak saya. Oke, siap. Mau tidur dulu. Di mana, Pak? Kenapa? Di mana, Pak? Di Muntilan. Oh, di Muntilan. Siap. Kader PDI Perjuangan yang juga Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo memastikan dirinya menunda mengikuti retret di Akmil Magelang. Ini kumpul-kumpul sama teman-teman kepala daerah dari PDI Perjuangan di sekitaran Magelang. Kita nanti nunggu instruksi lanjutan dulu di sana. Jadi masih menunda untuk menunggu instruksi lanjutan? Ya, kita ngumpul-kumpul di sekitaran Magelang. Nanti sambil nunggu instruksi berikutnya seperti apa. Tapi kami sudah, perlengkapan semua sudah ada di sana. Tinggal kita berangkat saja. Setelah ini kemudiannya kami berangkat juga ke Magelang. Penundaan mengikuti retret di Akmil Magelang dilakukan sebagai wujud kepatuhannya terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, kendati ada instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah, kader PDIP tidak mengikuti retret di Akmil Magelang, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tetap akan mengikuti pembekalan. Menurut Paramita, ia bersikeras berangkat demi kepentingan rakyat. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma memutuskan akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah hari ini. Paramita Widya bersikeras menghadiri retret kendati sudah mengetahui ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret. Saya akan mengikuti retreat di Magelang dan kemudian tetap di Brebes akan dilanjutkan program-programnya dilaksanakan oleh Wakil Bupati kami, Bapak Burja, untuk program-program yang sudah kita rencanakan di 100 hari kami bekerja. Paramita Widya Kusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Paramita bersama Wurja baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes setelah memenangkan Pilkada Brebes sebagai calon tunggal. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Tak lama setelah Sekjen PDI Perjuangan ditahan KPK, beredarlah surat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar semua kepala daerah kader PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis petang. Hasto Kristianto keluar ruangan pemeriksaan dengan menggunakan rompi oranye. Hasto mengepalkan tangan kirinya meski dalam kondisi terborgol sebelum ditampilkan di depan awak media dalam sesi jumpa pers KPK. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan juga kasus perintangan penyidikan. Kepada awak media, Hasto menyatakan ia berkomitmen menjadi warga negara yang baik dengan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan. Bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Tak lama setelah penahanan Hasto, PDI Perjuangan pun menggelar jumpa pers. Kepada media, Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Wattu pun menyampaikan instruksi dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri, yaitu meminta seluruh kader bersiaga. Kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. 3. Sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Terima kasih. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Setelahnya beredar surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar semua kepala daerah kader PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Megawati meminta para kepala daerah dan 8 itu 8 tadi datang telat, artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Kemudian dari 448 yang hadir itu 19 kami berikan tanda dengan gelang merah, artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius dan lain-lain, tetapi mereka bersemangat untuk hadir. Tentu kita izinkan, tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55
yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir, dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Silakan, apabila ada pertanyaan. Ya, ini kami kan baru menerima data ya secara mentah. Artinya 49 yang tidak ada kabar ini bisa saja dari latar belakang manapun, bisa juga masih belum masuk, ya bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu panitia akan terus menghubungi 49 yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil, gitu. Kelonggaran waktu yang diberikan oleh Kemendagri itu bagaimana, Pak? Ya, ini kan baru mulai acaranya. Pemberian materi sendiri mulai besok. Tentu besok akan diputuskan. Ya, malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kita minta mengirimkan wakil, mana yang bisa masih ditunggu misalnya sampai nanti malam. Pak, khusus Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota. Pak, kami nggak bisa merekap berdasarkan provinsi. Ini kami cepat-cepat saja karena tadi ada janji dari kami panitia untuk menyampaikan data terkini. Maka itu data yang baru kita miliki hari ini. Nanti kita akan pelajari lagi rekap detailnya seperti apa. Ya. Tadi kan 49 tidak ada kabar, jadi nggak tahu latar belakangnya apa, alasannya Ya, apa. Nah, ya. kalau yang sudah datang kan berarti artinya sudah terdata. Apakah ada kader PDIP yang ada di dalam? Karena Itu tadi yang disampaikan oleh Bima Arya, Wamendagri. Ada 55 kepala daerah yang tidak hadir, 6 kepala daerah ini memberikan surat izin atau keterangan, dan 49 kepala daerah ini tanpa keterangan. Jadi juga Bima Arya menyatakan kepala daerah yang tidak hadir diimbau untuk mengirimkan wakilnya, mengingat acara retret ini sangat penting. Dan akan ada sinkronisasi ya antara daerah dengan pusat, sehingga juga dari 49 yang tidak hadir ini diminta untuk akan ada kejelasan lebih lanjut apakah terlambat atau benar-benar tidak akan datang. Pemirsa, Kabar Petang segera kembali dengan informasi. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa Tagar Indonesia Gelap di Patung Kuda Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan tagar Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Usai melaksanakan sholat Jumat, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bersama koalisi sipil berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menggaungkan 13 tuntutan yang sama di hari sebelumnya, salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Massa membawa berbagai atribut seperti poster yang bertuliskan keresahan dan tuntutannya. Lalu bagaimana jalannya aksi mahasiswa Indonesia Gelap? Sudah ada rekan kami Firda Jumardi di Makassar, Sulawesi Selatan dan Yunike Swandi di Patung Kuda, Jakarta. Kita terlebih dahulu menuju ke Makassar. Firda, bagaimana dengan jalannya aksi mahasiswa ini? Ya, Sarah Safira dan juga pemirsa, jalannya aksi unjuk rasa Indonesia Gelap oleh Aliansi BEM Sekota Makassar ini tadi sempat terjadi ketegangan begitu ketika mahasiswa ini mencoba untuk masuk ke dalam kantor gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun setelah itu pemirsa, para massa aksi ini diizinkan masuk untuk kemudian melakukan mediasi begitu kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hingga saat ini informasi yang kami dapatkan 10 menit yang lalu baru saja Jenderal Lapangan Aksi mengatakan atau menghimbau kepada massa aksi yang berada di luar kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertahan karena hingga saat ini mereka bahkan belum dihampiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 10 tuntutan yang mereka suarakan pemirsa, salah satunya adalah mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Tidak hanya di titik ini pemirsa, tidak hanya di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada 36 titik aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang ada di Kota Makassar hari ini yang telah maraton dilakukan selama 1 minggu terakhir. Demikian, kembali ke Jakarta. Baik, lalu bagaimana dengan pihak kepolisian? Apakah juga sudah mulai ada upaya pendekatan untuk membubarkan massa? Ya, hingga saat ini kepolisian masih terus menjaga titik-titik yang memang rawan, pemirsa. Salah satunya adalah titik kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini. Setidaknya ada 1.200 personil yang kemudian diturunkan ke lapangan untuk menjaga keamanan dari aksi unjuk rasa ini. Untuk ultimatum sampai kapan polisi membiarkan mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa, saat ini belum ada informasi karena memang polisi hingga saat ini masih membiarkan mahasiswa melakukan unjuk rasa di berbagai titik yang ada di Kota Makassar. Aditya. 1.200 personel disiagakan ya untuk menjaga aksi di sana. Kita menuju ke rekan Yunike Swandi, bagaimana di Patung Kuda, Jakarta. Silakan Yunike. Ya, selamat sore Adit, Sira dan juga pemirsa TV One. Lagi-lagi hari ini kembali digelar aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia serta koalisi masyarakat sipil yang dilakukan tadi kira-kira dimulai pada pukul 2:30. Ada massa yang ikut aksi mulai dari titik tempat saya mengabarkan saat ini Patung Kuda, dan ada juga yang melakukan dari long march terlebih dahulu mulai dari titik Taman Ismail Marzuki ke tempat saya mengabarkan saat ini yaitu Patung Kuda. Tadi pemirsa kira-kira ada 2.000 lebih atau ada ribuan massa yang ikut meramaikan aksi tagar Indonesia Gelap ini pemirsa, dan meskipun tadi sempat ada hujan begitu ya kira-kira pukul 4, namun tidak melunturkan semangat dari massa yang ikut aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan pemirsa, jika informasi terakhir yang kami dapatkan ada 13 tuntutan setidaknya yang digaungkan oleh para mahasiswa serta juga dengan koalisi masyarakat sipil. Tadi ketika kami mendengarkan juga ternyata sudah bertambah menjadi 20 lebih gugatan yang digaungkan dari BMSI dan juga koalisi sipil. Dan sampai sekarang bahkan mahasiswa dan juga masyarakat koalisi sipil ini juga masih ramai di Patung Kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan juga Adit, Sira dan juga pemirsa TV One, terkait dengan pengalihan lalu lintas masih dilakukan penutupan jalan di sekitaran Monas, di sekitaran Patung Kuda tentunya, dan juga Istana Negara juga pemirsa. Namun terkait dengan adanya rekayasa lalu lintas tambahan itu belum dilakukannya kembali karena bersifat situasional. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, ada 13 tuntutan dalam
tagar Indonesia Gelap ini. Terima kasih kepada Yunika Suwandi dari Patung Kuda. Sebelumnya ada Firda Jumardi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta kemarin. Ini siapa nih? Tolong tidak ada yang bersuara. Jangan ikut campur. Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi datang ke lokasi demonstrasi mahasiswa di Patung Kuda pada Kamis sore kemarin. Prasetyo datang tidak sendiri, ia didampingi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi. Prasetyo pun mengaku datang menemui para demonstran ataupun pendemo atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi. Prasetyo menegaskan pemerintah dengan tangan terbuka menerima tuntutan mahasiswa dan mempelajarinya. Adik-adik telah menunjukkan sebuah. Oleh karena itulah pada saat koordinator saudara menyampaikan bahwa ingin berkomunikasi, ingin diterima dengan pihak istana, saya secara pribadi langsung menyatakan menyanggupi. Karena bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Pemirsa, penghematan yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diakui akan berpengaruh pada belanja pemerintah pusat maupun daerah kepada pelaku usaha. Informasinya kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, penghematan yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diakui akan berpengaruh pada belanja pemerintah pusat maupun daerah kepada pelaku usaha. Sedangkan realokasi anggaran terhadap program-program prioritas yang dapat memberikan efek pengganda lebih baik atau paling tidak sama juga bukan perkara yang sederhana. Lantas seperti apa gambarannya? Selengkapnya dalam Benang Merah, Dilema Diet Anggaran. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras menyisir dan memangkas besar-besar pos-pos anggaran yang dipandang pemborosan. Maklum, target efisiensi dipatok 306,69 triliun rupiah dari total anggaran belanja negara 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Sasaran efisiensi yakni kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Pil pahit efisiensi itu disebut tidak sekedar penghematan biasa, tapi juga ingin memperbaiki kualitas belanja negara dengan mengalokasi ulang pada pos-pos yang dinilai lebih strategis dan pro rakyat. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Diet
tentu saja berdampak, besar kecilnya relatif. Dari sisi kementerian dan lembaga, mereka harus beradaptasi cepat dengan kondisi terkini dalam menunaikan program-program yang sudah direncanakan. Berkurangnya anggaran boleh jadi mendorong mereka mendesain ulang sejumlah program. Pilihan lain menunda atau bahkan membatalkannya. Efek samping lainnya, efisiensi bisa-bisa dijadikan dalih yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang tidak diinginkan. Di sisi lain, berkurangnya anggaran juga membuat belanja pemerintah pusat hingga daerah kepada pelaku usaha berkurang. Dampak yang timbul bisa panjang. Kemudian juga harus dipastikan bahwa anggaran yang dilakukan efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik, tidak blunder atau kontraproduktif terhadap jalannya program prioritas pemerintah. Karena yang terjadi sekarang, efisiensi dilakukan, tapi banyak layanan publik terganggu. Efek terhadap pelaku usaha, terutama di sektor akomodasi atau MICE, terkait dengan event, seminar yang ada di hotel, yang ada di persewaan gedung, kemudian sewa kendaraan, itu sudah terasa, sudah terdampak. Jadi jangan disalahkan misalnya mereka terpaksa harus melakukan pemutusan kontrak bagi pegawai-pegawai kontrak. Dan ini efeknya kan tentu banyak ya. Contohnya sektor MICE, meeting, convention, dan juga event. Itu kontribusinya besar sekali, itu lebih dari 100 triliun perputaran uangnya. Dan bahkan melibatkan 100.000 lebih tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kala efisiensi memantik polemik, sebab seakan hendak membidik persoalan gaji pegawai instansi, publik juga bertanya perihal struktur pemangku kebijakan yang dipandang gemuk. Mungkinkah dilakukan perampingan organisasi selain pemotongan belanja barang ataupun subsidi? Kita melihat ada kontradiksi bahwa efisiensi itu kalau dilakukan di negara lain, contohnya Vietnam. Kenapa Vietnam melakukan efisiensi? Tujuannya adalah pemangkasan izin berusaha dan birokrasi lebih efisien. Selain tentunya untuk menambah kapasitas ruang APBN. Tapi yang terjadi di Indonesia ini adalah kontradiksi karena kabinetnya besar, sementara per kementerian lembaga dilakukan pemangkasan. Jadi ini tidak berdampak pada efisiensi, kemudahan bisnis, birokrasi lebih cepat pengambilan keputusan. Ini yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan efisiensi? Bahkan efisiensinya harusnya terbuka ke atas, artinya dirjen, menteri, staf-staf khusus itu pun menjadi sasaran dari efisiensi. Dan tentu efisiensi yang paling baik adalah pemangkasan jumlah nomenklatur kementerian lembaga, itu yang paling baik. Karena efisiensinya berkorelasi dengan perizinan berusaha yang lebih cepat. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Diketahui, langkah efisiensi yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang tidak mengubah postur belanja APBN 2025. Sebab pendekatannya memang realokasi atau melakukan fokus ulang terhadap kualitas belanja negara. Dampaknya akan tersaji dalam skala makro. Disinilah kejelian dan kepiawaian para pemangku kepentingan diuji. Bagaimana mereka melakukan realokasi anggaran terhadap program-program prioritas yang memberikan efek pengganda lebih baik atau paling tidak sama. Harapannya, manfaat efisiensi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memastikan bahwa anggaran yang digeser, direalokasi ke program misalnya makan bergizi gratis, itu tata kelolanya harus dipastikan memang melibatkan pelaku usaha UMKM. Jadi bukan sentralistik dengan dapur-dapur umum yang ada sekarang, tapi kantin sekolah dilibatkan, UMKM,
pangan lokalnya juga dominan. Jadi uang yang direlokasi bisa langsung terserap dan bisa berdampak positif kepada ekonomi yang ada di daerah. Untuk langkah saat ini, itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah di-refocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini, tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini. Mewujudkan efisiensi dan realokasi anggaran yang ideal diakui tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Butuh kemauan dan kesungguhan segenap pihak. Presiden Prabowo Subianto pun tak lelah menggemakan ke khalayak bahwa setiap kebijakan yang ditempuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Pemirsa, jenazah mantan Wakapolri Syafruddin Kambo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Jenazah almarhum Syafruddin tiba di TMP Kalibata pukul 1:30 siang. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada memimpin langsung upacara pemakaman. Sebelumnya, jenazah Syafruddin Kambo disemayamkan di rumah duka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Kamis 20 Februari 2025. Syafruddin meninggal dunia dalam usia 64 tahun. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang emak-emak yang diduga mabuk menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku menolak keluar dari mobil saat petugas memeriksanya. So what? So what? So what? So what? Ibu silahkan pindah ke sebelah, saya nyetir. Nggak usah. Saya yang nyetir, Bapak di sebelah. Saya nggak mau mati, Bu. You've had to take out the keys, dude. What the? Hey, woman. Semua boleh ikut. Ya, matikan dulu mobilnya. Semua ambil handphone. Enggak. Lee, come here. Enggak, kan ada bunyinya. Matikan dulu kendaraannya, Pak. Lihat mobil patroli kena nanti. Enggak, kan ada bunyinya. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang emak-emak menolak keluar dari mobil usai menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Look how intoxicated he is. Pelaku bersama suaminya itu diduga mabuk setelah menghadiri pesta ulang tahun adiknya. Petugas keamanan dibantu warga berusaha menanyakan identitas diri serta surat kendaraan, namun emak-emak ini berkali-kali menolaknya. Bahkan ia berkali-kali menolak dibawa ke kantor polisi, sementara suaminya bersedia ikut petugas ke kantor polisi. Calm down. Dude, oh my God, what the hell? Emak-emak ini kemudian bersedia ke kantor polisi dengan membawa kendaraannya sambil mabuk. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Maria Asegaf dan Ken Ane. Saya Aditya Nugroho. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.